Semoga Anda dari awal sampai akhir semangat mengikuti pembelajaran. Silahkan ketua memimpin doa. Di tempat duduk, siap, hormat, tegak, berdoa mulai. Selesai. Aku akan mengambil siapa yang tidak hadir lagi ini. Zikra lo, sakit lo, Juga sakit. ringan sakit lo. Rehan. Ya, semoga nenek ibu yang lain ya bisa menjaga kesehatannya ya. Dan semoga teman-teman yang tidak hadir karena sakit bisa hadir untuk mengikuti pelajaran untuk besok. Kira-kira kita Mari. ya. Sehat-sehat semangat. Sehat-sehat semangat. Ya. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai ciri kebahasan teks cerpen. Ciri kebahasan teks cerpen. Ada berapa ciri kebahasan teks cerpen? 5. Ya, ada 5. Apa saja yang 5 ciri kebahasan teks cerpen? Ya, Vanessa? 1. Menggunakan kata asli. Ya. 2. Menggunakan kata kondisi. 3. Menggunakan kata ekspresi. 4. Menggunakan kata deskripsi. 5. Majas. Ya, ada 5 aspek kebahasaan atau ciri kebahasaan. Ada menggunakan kata ganti yang berbuah konjungsi temporal. Yang ketiga menggunakan kalimat ekspresif. Ya, setelah itu kalimat deskriptif dan diakhiri dengan majas. Ya, terima kasih untuk Vanessa yang sudah menjawab. Ya, kita beri aplaus untuk Vanessa. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kita adalah KDR 46 mengungkapkan pengalaman dan gagasan melalui dengan memperhatikan teks cerita pendek. Yang mana pencapaian kita adalah yang pertama, Nana Ibu mampu membuat kerangka. Yang kedua, kalian mampu mengembangkan kerangka teks cerpen jadi sebuah cerpen. Tujuan pembelajaran kita ya melalui project Bus Learning ya kalian mampu menyusun teks cerita pendek. Nah, ini adalah langkah pertama kita dalam PJBL menentukan proyek. Ya, proyek kita adalah menulis teks cerpen. Silakan duduk berkelompok. Sebelum anak-anak ibu menulis teks cerpen, kita akan menyaksikan dulu sebuah video manfaat menulis cerpen. Paham dasarnya ya, yaitu urutan cerita awal, tengah, dan akhir. Dia seorang anak perempuan. Nah, dia punya teman namanya Kuce. Terus mereka berdua terbang keliling Indonesia untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Tujuannya supaya anak-anak Indonesia menjadi pintar. Bagus kan? Menyimak tampilan dari teks video cara atau manfaat menulis teks cerpen. Anda akan menulis teks cerpen dengan teknik menyelesaikan cerita. Baca Rara. Sandiwara. Ini hari saat di benteng udara menyelimuti seorang gadis yang biasa dipanggil Rara. Mulai mengambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat subuh. Setelah itu, ia membuat di dalam sebuah rumah sederhana. Ayahnya seorang petani, sedangkan ibunya seorang pedagang yang berjualan dari pasar ke pasar. Langkah kedua kita menentukan langkah-langkah proyek yang akan kamu kerjakan. Kalian diskusikan apa alurnya, unsur intrinsiknya, tema, tokoh, dan penempatan. Silakan didiskusikan dalam kelompok. Berikut ini jadwal penyusunan proyek kita. Nanti Bapak Ibu tadi sudah memahami teks cerpen selama 5 menit. Setelah itu yang kedua unsur intrinsik, menentukan unsur intrinsik teks cerpen yang akan kamu tulis.
Yang ketiga, membuat kerangka. Baru yang keempat, mengembangkan menjadi sebuah cerpen. Langkah keempat adalah penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Nah, tadi kamu sudah menentukan unsur intrinsiknya, cerpen yang kamu tulis, sudah menentukan kerangka, sudah menentukan rencana pelaksanaan proyek. Dan pada langkah keempat ini kamu akan mengembangkan cerpen, kerangka cerpen yang sudah kamu tulis tadi di dalam kelompok. Oke, silakan berdiskusi ya. Dan kalau kelompok ini endingnya bagaimana? Seorang yang tidak unggul dalam matematika tapi sukses dalam seni lukis. Ya. Ya, kamu lanjutkan menulisnya. Intinya kalian tampilkan konflik yang menarik, tampilkan resolusi yang menarik. Sampailah kita pada langkah yang kelima, yaitu penyusunan laporan dan presentasi. Nah, pada tahap kelima ini, kamu akan mempresentasikan teks cerpen yang sudah kamu tulis dalam kelompok, nilai teman kamu yang tampil. Silakan kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Lasari, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu berjudul Sang Juara. Dini hari saat dingin udara menyelimuti, seorang gadis yang biasa dipanggil Rara mulai mengambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat subuh. Setelah itu ia membuat segelas teh panas, lalu meneguknya hingga membuat perutnya yang kosong terasa hangat. Dengan urusannya, keadaan keluarga membuat kakak pertama, maafkan ibu sudah banyak salah pada Rara. Sering mengacurkan Rara, maafkan Rara juga ibu. Mereka saling berpelukan. Rara merasa lega karena ibu sudah tidak mengacurkan dia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pada Resi yang sudah mempresentasikan hasil menulis cerpen dari kelompok 1. Silakan anak-anak ibu yang ingin mengomentari dari penampilan dari perwakilan kelompok 1. Menurut saya endingnya sudah bagus, tapi kekurangannya konfliknya kurang menarik dan sulit dipahami. Ya, terima kasih pada Vanessa yang sudah mengomentari dari penampilan kelompok 1. Penampilan dari Resi kelompok 1 tadi sudah ibu rasa sudah bagus ya. Tinggal menambahkan sedikit konflik lagi, tinggal lebih menarik. Silakan dulu Resi. Saya akan mempresentasi. Dini hari sangat dingin udara menyelimuti, seorang gadis yang biasa dipanggil Rara mulai mengambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat subuh. Setelah itu ia membuat segelas teh panas, lalu orang pedagang yang berjualan dari pasar ke pasar. Rara anak bungsu dari 2 bersaudara perempuan semuanya. Namun sayangnya Rara tidak bisa seperti kakaknya yang mempunyai kepintaran yang luar biasa. Kakak pertamanya bernama yang menjadi pemenang. Ia sangat senang. Setelah ia tiba di rumah, ia memberitahu kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya pun sangat bangga kepadanya. Itulah hasil diskusi. Kita sudah menyaksikan tadi penampilan dari perwakilan 2 kelompok. Ya, Resi dan Rizky sudah menampilkan teks cerpen yang ditulis oleh masing-masing kelompoknya. Ini kita akan mengevaluasi penampilan dari Resi dan Rizky. Tadi sudah menampilkan sebuah teks cerpen, tinggal memperbaiki konflik dari teks cerpen yang ditulis oleh kelompok 1. Nah, kemudian dari kelompok Rizky, coba lebih jelaskan lagi ending dan resolusinya. Kesulitan
ditemui ketika menulis teks cerpen? Rara, apa saja kesulitan yang ditemui dalam menulis teks cerpen? Saat menemukan komunikasi dalam cerpen. Ya, selain itu apa lagi? Kelompok lain. Kalau menurut kelompok Rara, kesulitan yang ditemukan ketika menulis teks cerpen menentukan komplikasi. Nah, kelompok lain apa? Untuk kesulitannya? Menentukan resolusi. Nah, jadi kesulitannya yang kalian hadapi tadi menentukan komplikasi dan menentukan resolusi. Nah, kalau yang menarik apa di pembelajaran kita? Bisa mengungkapkan ide-ide yang di dalam kelompok. Ya, kalau menarik bisa menuangkan imajinasi mengenai konflik dan resolusi. Ya, itu tidak masalah. Jadi bisa kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini adalah menulis cerita pendek. Ya, yang pertama rencana kita tadi sudah menulis ide cerita dilengkapi dengan unsur intrinsik cerpen yang akan kita tulis. Setelah itu menulis kerangka dan kita sudah mengembangkan kerangka menjadi sebuah cerpen yang menarik dengan komplikasi dan resolusi yang sudah berbeda-beda. Nah, syarat menulis teks cerita pendek bisa diperhatikan di sini. Isi cerpen harus padat dan jelas. Yang kedua, menggunakan kata yang tidak ekonomis, hindari menggunakan kata yang tidak ekonomis. Setelah itu memperhatikan aspek kedalaman menulis. Dan yang terakhir, yang menjelaskan tokoh kerangka yang digunakan secara umum dalam menulis teks cerpen. Yang pertama, observasi, melakukan observasi. Yang kedua, menentukan tema dan judul. Yang ketiga, menentukan latar. Yang keempat, menciptakan tokoh, menciptakan konflik. Setelah itu menentukan sudut pandang, menentukan alur, dan mengembangkan menjadi sebuah cerpen. Dari sebuah poster, silakan kamu kerjakan di lembaran sini. Silakan ditulis dalam waktu 5 menit. Nah, silakan dikumpulkan. Minggu depan kita akan untuk tugas kamu berikutnya, kamu akan membuat sebuah teks cerita pendek yang akan dipublikasikan di internet. Silakan kamu ancang-ancang di cerita untuk tugas berikutnya menulis teks cerita pendek yang akan dipublikasikan di internet. Aku akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ditutup ketua. Di tempat duduk, siap, hormat, tegak, bersyukur, mulai.